Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Manejovita dengan 37 NIM terakhir 176. Di sini saya dari kelas Pendidikan Matematika 2023I. Saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS Geometri Analitik tahun 2024-2025. Selamat menyaksikan. Di sini untuk soal nomor 1, diketahui garis G sama dengan 2X plus 3Y sama dengan 2. Itu merupakan salah satu sisi dari persegi panjang. Kemudian ada garis H, yaitu X dikurangi Y plus 1 sama dengan 0. Ini merupakan diagonalnya. Dan ditanya, tentukan persamaan masing-masing sisi. Di sini sudah saya gambarkan persegi panjang. Dan ini merupakan garis G, salah satu sisi dari persegi panjang, dan garis H merupakan diagonal dari persegi panjang. Nah, kemudian yang pertama yaitu kita menggunakan ruas garis. Nah, kita misalkan bahwa ini merupakan garis I, garis yang melewati perpotongan antara G dan H atau melewati titik A dan tegak lurus dengan G. Maka kita bisa menggunakan I sama dengan G plus lambda H sama dengan 0. Ini. Kemudian kita masukkan si G ini. Jadi 2X plus 3Y sama min 2 plus lambda X min Y plus 1 sama dengan 0. Plus 1, ini 1 ya. 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan lambda. Jadi 2X plus 3Y dikurang 2 plus X lambda min Y lambda plus lambda sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan si X dengan X dan si Y dengan Y. Jadi 2 plus lambda ini X 3 dan min Y plus 3 dikurangi lambda Y plus lambda min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari si Y atau gradien dari si garis ini. Berarti 3 dikurangi lambda Y sama dengan negatif 2 plus lambda negatif lambda ininya plus 2, sehingga Y sama dengan negatif 2 dikurangi lambda ditambah 2 dikurangi lambda per ininya jadi bagi 3 dikurangi lambda, ini juga 3 dikurangi lambda. Nah, sehingga ketemu deh si gradien dari I. MI sama dengan min 2 dikurangi lambda, ini X ya teman-teman, ini X, 3 dikurangi lambda per 3 dikurangi lambda, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari si gradien dari G, karena kita perlu mengetahui gradien G juga. Jadi di sini kita tuliskan G 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Jadi 3Y sama dengan negatif 2X plus 2.
Jadi Y sama dengan negatif 2/3 X plus 2. Jadi gradien dari G ini merupakan negatif 2/3. Nah, kemudian karena G ini tegak lurus dengan I, maka garis G ini kan tegak lurus dengan I, ya, tegak lurus di sini. Maka gradien dari MG dan dikali dengan MI sama dengan negatif 1. Sehingga bila kita jabarkan menjadi MG-nya kan negatif 2/3 dikali MI-nya kan negatif 2 dikurangi lambda sama dengan negatif 1. Nah, karena tidak muat kita hapus dulu ya teman-teman. Sehingga kita tulis ulang lagi. Jadi MG dikali MI sama dengan negatif 1. Sehingga negatif 2/3 dikali negatif 2 dikurangi lambda 3 dikurangi lambda sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 2 dikurangi lambda sama dengan negatif 1 per negatif 2/3. Sehingga negatif 2 dikurangi lambda sama dengan 3/2. 3 dikurangi X. Ini lambda. 3 dikurangi. Gini. Sehingga kita kalikan silang si ini. Sehingga kita memperoleh di sini nilai negatif 4. Ini kalikan silang, ini kalikan silang. Dikurangi 2. Lambda sama dengan 9 dikurangi 3 lambda. Si lambdanya ini taruh di ruas sebelah kiri. Dan yang tidak ada lambdanya kita taruh di ruas kanan. Sehingga negatif 2 lambda plus 3 lambda sama dengan 9 plus 4. Jadi lambda sama dengan 13. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan si lambda ini ke persamaan I tadi. Kan persamaan I tadi ini sama dengan 2 plus lambda X plus 3 dikurangi lambda Y plus lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, si lambda ini kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita memperoleh I 2 plus lambdanya kita masukkan 13 X ditambah 3 dikurangi lambdanya 13 Y. Lambdanya tadi 13 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa hitung 2 tambah 13 sama dengan 15 X ditambah 10 Y. Negatif 10 Y ya ini. Negatif 10 Y 13 dikurangi 2 sama dengan 11 sama dengan 0. Nah, kita dapat deh persamaan dari I. Persamaan dari ini kita dapat ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya biar lebih gampang. Persamaan I ini 15 X dikurangi 10Y plus 11 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari si
Saya ingin mencari si C. Kemudian setelah ketemu ini, kita harus mencari titik ini agar bisa mencari garis ini dan ini. Nah, titik ini tuh bisa memilih salah satu titik pada diagonal ini, pada diagonal persegi panjang ini. Misal ini saya misalkan C, saya memilih titik C. Nah, titik C ini memiliki koordinat X sama dengan 0. Titik C ini memiliki koordinat X sama dengan 0. Sehingga kita harus mencari si Y-nya. Nah, Y-nya ini berapa? Caranya, kita substitusikan si X sama dengan 0 ini ke persamaan H atau persamaan diagonalnya tadi. Sehingga H X min Y plus 1 sama dengan 0. Kita substitusikan X 0 dikurangi Y plus 1 sama dengan 0. Dan negatif Y plus 1 sama dengan 0. Negatif Y sama dengan min 1. Y sama dengan 1. Nah, kita temukan deh Y ini sama dengan 1. Berarti koordinatnya C itu berarti 0,1. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ya titik-titiknya ini, maka kita bisa mencari garis ini. Kita misalkan garis ini adalah garis C. Di sini garis C. Nah, kita mencari persamaan dari garis C ini. Karena C ini melalui titik C dan tegak lurus dengan G, maka persamaannya seperti ini. Persamaan garis C. Berarti C Y min YC karena melalui titik C sama dengan gradien dari MC X dikurangi XC. Nah, kita masukkan YC nya tadi kan 1 MC nya. Nah, kita mencari MC gradien dari C. Karena C ini sejajar dengan garis I, maka gradiennya itu sama dengan si gradien MI tadi, sehingga diperoleh MC-nya ini sama dengan 3/2. Seperti ini. Nah, kemudian X-nya kita masukkan, XC-nya adalah 0. Nah, di sini Y dikurangi 1 sama dengan 3/2 X. Nah, karena 3/2 dikali 0 ini sama dengan 0, maka tidak ditulis pun tidak apa-apa. Jadi di sini Y sama dengan 3/2X plus 1. Nah, sudah ketemu deh. Jadi persamaan C-nya ini seperti ini. Kita bisa menyederhanakannya sehingga persamaan C ini kan 3/2X dikurangi Y plus 1. Nah, kita kalikan 2. Jadi 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita taruh sini 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita ketemu. Kemudian kita mencari si persamaan ini. Tinggal satu ini ya. Ini kita misalkan persamaan K. Nah, karena K ini sejajar dengan G, dan melewati melewati titik C, maka kita bisa tuliskan persamaan garis K. Nah, kita bisa tuliskan bahwa K ini sejajar dengan G, maka gradien MK sama dengan gradien MG sama dengan
Jadi gradien MG itu negatif 2/3. Sehingga persamaan K sama dengan Y dikurangi YC, karena ini melewati titik C, sama dengan negatif 2. Gradiennya dulu, MK X dikurangi XC, berarti Y dikurangi YC nya tadi 1, MK nya jadi -2/3 dikali X dikurangi 0, sehingga Y dikurangi 1 sama dengan -2/3 X. Y sama dengan -2/3 X plus 1. Nah, ketemu deh, sehingga K -2/3 dikurangi Y 2/3 X dikurangi Y plus 1. Nah, kita sederhanakan, dikali 3 jadi negatif 2X min 3Y plus 3. Nah, karena X-nya biar tidak negatif, maka kita dikalikan negatif, sehingga K 2X plus 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga ketemu deh persamaan jika ini 2X plus 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan si persamaan ke ini, sisi satunya jadi 2X plus 3Y dikurangi 2 sama dengan 0. 3Y. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1A seperti ini. Jadi persamaan garis I, garis yang ini yaitu 15X dikurangi 10Y plus 11 sama dengan 0. Dan persamaan garis J ini yaitu 3X dikurangi 2Y plus 2 sama dengan 0. Dan persamaan garis K ini yaitu 2X plus 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Dan persamaan garis K ini 2X plus 3Y dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kita kerjakan yang B. Untuk yang B ini kita mencari luas. Nah, yang B ini kan mencari luas. Nah, luas ini kan rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, kita dapat memilih. Jadi di sini saya memilih bahwa panjangnya ini jarak titik C ke garis G. Maka jarak C ke G ini sebagai panjang, dan lebarnya itu saya memilih C ke I sini lebar. Nah, ini saya pilih panjangnya. Jadi lebarnya yaitu jarak C ke I. Kita bisa tulis begini saja ya. Jarak titik C ke garis G itu panjangnya, dan lebarnya jarak titik C ke garis I. Oke. Nah, kita mencari dua poin ini, panjang dan lebar. Di sini untuk poin yang pertama yaitu jarak titik C ke garis G. Sehingga jarak D sama dengan, kan rumusnya AX plus BY plus C plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, gini kan rumusnya. Sehingga kita masukkan deh. AX nya berapa? AX nya tadi garis G ya. Sini kita garis G, kita tulis ulang lagi biar tak lupa. Jadi 2X
plus 3Y min 2 sama dengan 0. Dan garis I juga 15X dikurangi 10Y plus 11 sama dengan 0. Nah, nih A-nya ini adalah 2. Karena melewati titik C, maka X-nya XC, jadi X-nya ini 0 plus B-nya 3. Y-nya tadi 1 plus C-nya ini negatif 2. Nah, ini plus minus akar A kuadrat 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi 3 dikurangi 2 plus minus 4 ditambah 9. 1 plus minus 4 tambah 9, 10, 11, 12, 13 ya di sini. Jadi ini akar 13, jadi 1/3 akar 13. Jadi untuk panjangnya yaitu 1 per akar 13. Nah, selanjutnya untuk lebarnya. Di sini lebarnya yaitu jarak antara titik C ke garis I sesuai rumus tadi, sehingga si A-nya yaitu 15, X-nya akan 0, B-nya negatif 10 plus plus negatif 10 dikali Y-nya 1 plus 11. Nah, seperti ini. Kemudian ini plus minus akar 15 kuadrat ditambah negatif 10 kuadrat sama dengan 0 negatif 10 tambah 11 plus minus 15 kuadrat sama dengan 225 ditambah 10 negatif 10 kuadrat sama dengan 100 sama dengan ini 1 per plus minus akar 325, sehingga 1 per akar 325 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 5 akar 13. Nah, jadi di sini ketemu di lebarnya 1 kali 1 per 5 akar 13 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 5 dikali akar 13 kali akar 13 kan jadi 13, sehingga 1 per 5 kali 13 sama dengan 65. Jadi si luas dari persegi panjang ini adalah 1 per 65. Untuk soal nomor 2, yaitu diketahui bahwa ada titik F yaitu negatif 1, negatif 2 dan garis G 2X dikurangi 3Y plus 6 sama dengan 0. Di sini ditanyanya tempat kedudukan titik yang jaraknya dari F 3 dan jarak dari G 2. Di sini kita misalkan bahwa titik tersebut dinamai dengan titik P. Seperti di sini, seperti gambar sudah saya ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini titik P kita misalkan SPYP, sehingga jaraknya F ke P ini 3 dan P ke garis G ini 2. Kemudian kita kalikan silang sehingga memperoleh ini. Nah, di sini kan kita mencari 2 poin ya, yaitu jarak titik F ke titik P dan yang kedua jarak titik P ke garis G. Nah, untuk yang pertama yaitu jarak titik F ke titik P. Nah, rumus jaraknya yaitu kan XP dikurangi XF ditambah YP min YF, gini kan, kuadrat, sehingga XP nya kan belum diketahui, jadi kita tulis lagi SP dikurangi XF nya kan negatif 1 ditambah YP nya juga belum diketahui.
YF-nya kan negatif 2. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Sehingga di sini XP plus 1 kuadrat ditambah YP plus 2 kuadrat. Nah, kita memperoleh ini deh. Untuk yang poin kedua. Nah, di sini ya. Untuk yang poin kedua, yaitu jarak antara titik P ke garis G, PG. Nah, rumus jarak jarak antara titik ke garis itu kan mutlak AX plus BY plus C. Ini plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Seperti ini. Jadi AX-nya tadi kan A-nya itu 2, X-nya kan pakai XB, plus B-nya itu negatif 3 kali YP, C-nya itu plus 6. Nah, ini jadi plus minus akar 2 pangkat 2 plus negatif 3 pangkat 2. Sehingga 2XP dikurangi 3YP plus 6 plus minus akar 4 ditambah 9. Jadi 2XP dikurangi 3YP plus 6 plus minus akar 13. Sehingga perolehlah seperti ini. Nah, kemudian kan kita mencari tempat kedudukan ya. Maaf, ini saya hapus. Sebelumnya kita tulis dulu. Kita memperoleh ini dan ini kita tulis lagi. Nah, karena kita memperoleh dua persamaan ini tadi kan mencari tempat kedudukan. Jadi tadi kan 2FP sama dengan 3PG. FP-nya kan ketemu ini, jadi 2 dikali SP plus 1 kuadrat ditambah YP plus 2 kuadrat sama dengan 3 kali mutlak 2XP dikurangi 3YP plus 6 plus minus akar 13. Nah, kemudian di sini. Jadi di sini 2 kuadrat ditambah YP plus 2 kuadrat sama dengan 3 kali 2XP dengan 3YP plus 6 per plus minus akar 13. Nah, untuk menghilangkan si akar 13 ini, itu kan kedua ruas perlu dikalikan akar 13 supaya 13-nya hilang. Jadi 2 dikali akar 13 kali akar SP plus 1 kuadrat ditambah YP plus 2 kuadrat sama dengan 3 2XP dikurangi 3YP ditambah 6. Nah, kemudian
kita sederhanakan jadi 2 akar 13 Nah, kita sederhanakan di sini ya. Jadi 2 akar 13 X, ini ketulis lagi, X P plus 1 kuadrat ditambah YP plus 2 kuadrat sama dengan 3 kali X kali 2 XP min 3 YP plus 6. Nah, di sini kita sederhanakan si ini, kita kalikan. Jadi 2 akar 13 SP plus 1 kuadrat plus YP plus 2 kuadrat sama dengan 6 XP dikurangi 9 YP plus 18 Nah, kemudian kita kuadratkan ke bawah supaya kuadrat si ini hilang, maka dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan jadi kan 2 kuadrat kali akar 13 kuadrat, ini juga kuadrat SP plus 1 YP plus 2, ini juga kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, kita kuadratkan jadi 4 kali 13 kali XP plus 1 kuadrat ini tambah YP plus 2 kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan jadi 36 SP kuadrat plus 81 YP kuadrat dikurangi 108 SP YP plus 216 SP dikurangi 324 YP plus 324. Nah, boleh kita kalikan 4 kali 13 sama dengan 52 SP plus 1 kuadrat ditambah kan ini sudah kali ya. Nah, di sini kita jabarkan juga yang SP plus 1 kuadrat dan plus YP plus 2 kuadrat ini kita jabarkan juga sehingga memperoleh XP kuadrat plus 2XP plus 1 plus YP kuadrat plus 4YP plus kita tulis ulang lagi yang sebelah luaskan ini 36 SP kuadrat plus 81 YP kuadrat dikurangi 108 XP YP plus 216 XP dikurangi 324 YP plus 324. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan, kita kalikan ini dengan ini. Mohon maaf ya, ini saya hapus. Nah, kita kalikan deh ini dengan ini sehingga kita memperoleh 52 XP kuadrat plus 52 YP kuadrat ini, kemudian plus 104 XP plus 208 YP plus 260. Ininya juga
81 YP kuadrat negatif 108 SP YP plus 216 SP negatif 324 YP dan plus 324. Kemudian kita jadikan 1 di ruas kiri. Nah, terus ini sehingga per 52 SP kuadrat ini negatif 36 maaf ini SP di 36 SP kuadrat ini plus 52 YP kuadrat negatif 81 YP kuadrat dan ini plus 108 SP YP. Dan yang kedua yaitu plus 104 XP, sini negatif 216 XP dan plus 208 YP plus 324 YP YP dan plus 260 negatif 324 sama dengan 0. Nah, ini kita kan 16 SP kuadrat ini dengan ini jadi negatif 29 YP kuadrat ini dengan ini jadi plus 108 SP YP ini kan tidak ada kandungan ya. Jadi ini dengan ini sama dengan 108 negatif 112 XP. Ini dengan ini jadi plus 532 YP. Ini dengan negatif 64 sama dengan 0. Nah, jadi kedudukan titik tadi titik P tadi kita memperoleh ini 16 SP kuadrat dikurangi 29 YP kuadrat ditambah 108 SPYP dikurangi 112 SP plus 532 YP dikurangi 64 sama dengan 0. Jadi jawaban nomor 2 seperti ini. Nah, untuk nomor 3 ya, kita diketahui bahwa ini ada sama dengan X plus Y dikurangi 3Z plus 2 sama dengan 0. Dan juga ada bidang U dan juga ada bidang Z sama dengan 7. Ini kita misalkan bahwa si bidang Z ini yaitu V. Nah, bidang Z ini Z sama dengan 7 kan ini bisa jadi Z min 7 sama dengan 0. Jadi seperti ini kan. Kemudian ada titik P yaitu 3 dengan koordinat 3, 1 dan negatif 2. Nah, ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong antara bidang U dan bidang V. Bidang V ini. Kita melalui titik P. Misalnya persamaan bidang W. Misalkan bidangnya ditanyakan itu W. Maka dijawab kita ini menggunakan berkas garis ya, menggunakan berkas garis. Nah, menggunakan berkas garis sehingga di sini W sama dengan bidang U ditambah V, lambda V. U ditambah lambda si V ini sehingga Y sama dengan punya X plus Y dikurangi 3Z plus 2 ditambah lambda V nya yaitu Z min 7 sama dengan 0. Nah, W jadi persamaan W sama dengan X plus Y dikurangi 3Z plus 2 plus
Z lambda dikurangi 7 lambda sama dengan 0. Kita kelompokkan si Z-nya ini menjadi X plus Y ditambah min 3 ditambah lambda Z plus 2 dikurangi 7 lambda sama dengan 0. Nah, karena karena melalui titik P, maka kita masukkan koordinat P ini ke ini. Jadi, mohon maaf ini saya hapus. Karena di sini melalui P, koordinat P tadi kan 3,1 negatif 2, maka W X plus Y plus negatif 3 plus lambda Z plus 2 dikurangi 7 lambda sama dengan 0 ini, sehingga ini tuh menjadi XP plus YP plus negatif 3 plus lambda ZP plus 2 negatif 7 lambda sama dengan 0. SP-nya kan 3, YP-nya 1, negatif 3 plus lambda, Z-nya negatif 2 plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Jadi ini 4, ini kali ini jadi 6 plus ini kali ini negatif 2 lambda plus 2 negatif 7 lambda sama dengan 0. Dengan 0. Kemudian 4 tambah 6 sama dengan 10, 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi negatif 2 lambda dikurangi negatif 7 ditambah negatif 7 lambda sama dengan negatif 9 lambda sama dengan 0. Maka negatif 9 lambda sama dengan negatif 12, 9 lambda sama dengan 12, sehingga lambda sama dengan 12 per 9. Jika ini kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Ini ya teman-teman. Kemudian kita kan sudah menemukan bahwa si lambda ini 4 per 3. Maka kita substitusikan lambda sama dengan 4 per 3 ke persamaan awal atau persamaan W tadi. Nah, persamaan W tadi kan X plus Y plus negatif 3 plus lambda Z plus 2 negatif 7 lambda sama dengan 0. Nah, kita substitusikan si lambda ini. Jadi X plus Y plus negatif 3 plus 4 per 3 Z plus 2 negatif 7 4 per 3 sama dengan 0. X plus Y ini jadi ini sama dengan negatif 3Z plus 4 per 3Z plus 2 min 28 per 3 sama dengan 0. Jadi X plus Y dikurangi 9 per 3 ini sama-sama kita per 3 Z plus 2 dikurangi 28 per 3. Jadi X plus Y ini 5 per 3 Z plus 2 negatif 28 per 3.
Z. Nah, 2 ini agar kita bisa jumlahkan dengan si 28/3 ini, maka 2 ini kita jadikan menjadi 6/3 dikurangi 28/3, sehingga X plus Y plus 5/3Z ini 6/3 ditambah dikurangi 8/3 sama dengan negatif 22/3 sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan 3 supaya si ininya hilang, menjadi W 3X plus 3Y plus 5Z dikurangi 22 sama dengan 0. Nah, selesai deh. Sehingga kita memperoleh bahwa persamaan bidang yang melalui garis potong antara bidang U dan bidang V tadi, dan juga melalui titik potong P, dan juga melalui titik P, yaitu kita peroleh bahwa W sama dengan 3X plus 3Y plus 5Z dikurangi 22 sama dengan 0. Untuk soal nomor 4, ya, buat diketahui ada garis singgung G, yaitu X plus 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Dan ada titik P, yaitu titik 3, negatif 1, dan titik A 3,5. Nah, ditanya, tentukan titik pusat, jari-jari, dan juga persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dan melalui titik P serta titik A. Uji titik dulu, titik mana yang menyinggung si garis G ini? Yang pertama yaitu kita melakukan uji titik. Kita uji titik A dulu, yaitu 3,5. Nah, dengan uji titik A ini, kita uji titik A ke persamaan G ini. Jadi, kita masukkan X-nya 3 plus 2 kali 5 itu sama dengan 0. 3 plus 10, 13 dengan 1, 0, 11. Nah, berarti ini tidak menyinggung. Kan tidak sama dengan 0, jadi salah. Kita uji titik P. Jika bisa di sini. Kita uji titik P dulu ya. Koma negatif 1. Jadi ini 3 plus 2 kali negatif 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 3 negatif 2 1, 3 dikurangi 3. Nah, karena ini hasilnya sama, jadi titik P inilah yang menyinggung garis G ini. Jadi di sini titik P. Nah, langkah kedua yaitu ini kan garis G ini X plus 2Y. Nah, karena jika lingkaran yang akan ditentukan melalui titik P dan A, maka otomatis jarak antara P dan A, jarak antara titik P dengan titik pusat ini, misalkan titik pusatnya di O ya, jadi jarak antara P dan O dan jarak antara A dan O ini sama, sehingga kita bisa menentukan tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan P dan A. Misalnya tempat kedudukan O, yaitu titik yang berjarak sama antara A dan P. Ini jaraknya sama, sehingga kita memperoleh AO sama dengan PO. Nah, ini kan mencari jarak titik ke titik ya, sehingga sini XO dikurangi SA kuadrat ditambah YO langsungkan saja ya. Jadi SO dikurangi titik A tadi kan 3,5,
titik P tadi 3, negatif 1. Nah, jadi SA nya berapa? SA nya kan 3 kuadrat ditambah YO dikurangi YA nya tadi kan 5 kuadrat sama dengan XO. SP nya tadi 3, oke, kuadrat. YO BP nya tadi negatif 1. Nah, karena negatif ketemu negatif, maka kita bisa positif 1 ini. Kemudian kita kuadratkan, kan sama-sama kuadrat, sama-sama akar, maka kita bisa mengkuadratkan. Jadi di sini XO dikurangi 3 kuadrat ditambah, jadi ini dikuadratkan, keduanya. Jadi YO dikurangi 5 kuadrat XO 3 kuadrat ditambah YO plus 1 kuadrat. Seperti ini. Nah, kita bisa mengurangi kedua ruas dengan XO dikurangi 3 kuadrat. Nah, ini bisa kita gini. XO dikurangi 3 tambah YO XO Nah, kedua ruas ini kita kurangi dengan XO kurangi 3 XO 3 kuadrat. Nah, sehingga kita kan bisa memperoleh cuma YO dikurangi 5 kuadrat YO plus 1 kuadrat. Seperti ini kan. Nah, kemudian kita jabarkan satu-satu sehingga YO kuadrat dikurangi 10 YO 25 YO kuadrat ditambah 2 YO plus 1 sehingga negatif 10 YO plus 25 2 YO plus 1. Ini sama seperti ini, kedua ruas kita kurangkan dengan YO kuadrat. Oke, sehingga yang YO ini kita taruh ruas kiri ya, 1 negatif 25 negatif 12 YO negatif 24 YO 24 per 12. Nah, YO nya kita peroleh 2. Sini kita YO nya kita peroleh 2. Nah, setelah itu kita memperoleh di sini ya, kita tulis YO nya ini 2. Nah, setelah itu kan untuk menemukan nilai XO, maka kita perlu membuat garis yang tegak lurus dengan si G ini dan juga melewati titik O atau titik pusat ini. Misalkan garis tersebut adalah garis H ya teman-teman. Ini nah, seperti ini. Kita misalkan garis ini garis H, garis yang tegak lurus dengan garis singgung G dan melalui titik O atau titik pusat. Nah, maka kita bisa tuliskan, karena kan tegak lurus dengan G ya, maka kita juga memerlukan gradien dari MG ini. Kita mencari gradien MG ini, kita tuliskan dulu. Ini 1. Terus X itu Y X plus 1 Y nya X plus 2 plus 1, sehingga ini Y nya 1 per 2 X plus 1. Nah, ini kan Y nya kita taruh sebelah kiri jadi seperti ini, kemudian
untuk menghilangkan minusnya ini, kedua harus kita kalikan negatif. Jadi negatif X plus 1, kemudian kedua harus kita bagi 2, sehingga Y sama dengan negatif X per 2 plus 1. Ini kita jabarkan jadi Y sama dengan negatif 1 per 2 X plus 1. Seperti ini. Maka di sini kan kita memperoleh si MG. MG ini kan negatif 1 per 2. Nah, karena tidak lurus, maka MG dikali MH sama dengan negatif 1. Kan karena G ini tegak lurus dengan H, maka seperti ini. Nah, jadi setengah MH sama dengan negatif 1, MH sama dengan negatif 1, dan negatif 1 per 2. MH sama dengan 2. Oke, kita menemukan gradien H. Oke, gradien MH 2. Nah, maka kita akan mencari persamaan H. Persamaan H. Y, bisa rumus ya, Y dikurangi Y, karena H melalui titik P. Jadi R X P. Kenapa kok melalui titik P? Karena titik P kan yang menyinggung garis G. Seperti itu, teman-teman. Jadi Y min ini tadi kan negatif 1 ya. Jadi kita bisa tulis plus 1, MH nya tadi 2 X min Y plus 1, 2 X min 6 Y 2 X min 6 min 1 Y 2X min 7. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwa persamaan H ini menjadi 2X min Y min 7 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan deh si Y 0 nya ini ke persamaan H. Jadi substitusi Y0 sama dengan 2 ke persamaan H. Kita tulis persamaan H dulu. 2X Y nya kan 0, Y nya 2, maaf, Y nya 2 2X min 9 2X 9 X sama dengan 9 per 2. Nah, kita di sini kita memperoleh bahwa X0 nya berarti ini 9 per 2 dan 2. Nah, kita memperoleh 9 per 2 per 2. Oke. Setelah kita peroleh titik pusatnya, nah, ketemu ya titik pusatnya ini. Nah, kemudian kita mencari ABC, nilai ABC untuk nanti. Jadi kalau kita mencari nilai A dan B, ini bisa melalui rumus si titik pusat tadi. Kan rumus titik pusat itu negatif 1 per 2A, negatif 1 per 2B. Sehingga negatif 1 per 2A itu kan 9 per 2. Sehingga A
A sama dengan negatif 9. Dan B juga, kan negatif 1/2 B itu sama dengan 2, sehingga B 2 per 1/2 B 2 kali negatif 2. B sama dengan negatif 4. Nah, setelah kita menemukan AB ini, kita akan mencari nilai C melalui persamaan kali singgung yang melalui titik P. Maka SP kali S sesuai rumus SP-nya tadi kan 3 kali S 1 kali Y 1/2 negatif 9 kali 3 plus X 1/2 negatif 4 negatif 1 plus Y plus C sama dengan 3S min Y plus 9/2. Oke, kemudian angkat ini ya. X plus ini kali ini negatif 2 dan 1 plus Y sama dengan C sama dengan 6 dan 3X Y ini kali ini jadi negatif 7/2 kurangi ini kali ini negatif 9/2X ini kali ini plus 2 negatif 2Y plus C sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2 ruasnya, jadi 6X dikurangi 2Y dikurangi 27 dikurangi 9X plus 4 dikurangi 4Y plus 2C sama dengan 6. Nah, kemudian kita kalikan 1 per dan kemudian kita jumlahkan itu ya, 6X dikurangi 9Y sehingga negatif 3X dikurangi ini 6Y dan negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 23 ditambah 2C sama dengan 6. Dan kita kalikan 1/3 dikali 1/3 sehingga negatif X negatif 2Y negatif 23/3 plus 2/3 C sama dengan 0. Kemudian kedua kita kalikan negatif sehingga memperoleh X plus 2Y plus 23/3 dikurangi 2/3 C sama dengan 0. Oke. Nah, karena si ini itu ternyata sama dengan persamaan garis singgung ini, sehingga kita bisa
plus 23/3 min 2/3. Oke. Nah, ini kan sama, jadi kita bisa memperoleh bahwa 23/3 dikurangi 2/3 C ini sama dengan -1 karena sama dengan ini konstantanya si garis singgung, sehingga kita kalau umpama kita sederhanakan menjadi negatif 2C/3 sama dengan -1 dikurangi 23/3. Negatif 3 negatif 23/3. Kalau kita kalikan 2C 3/3 23/3 seperti ini, sehingga 23C/3 sama dengan 26/3. Kemudian kedua luas ini kita kalikan 3, sehingga 2C sama dengan 26/3 kali 3. Seperti ini, 2C sama dengan 26. Jadi C sama dengan 26/2. Maka C ini sama dengan 13. Nah, kita peroleh di nilai C ini 13. Cari rumusnya kan R sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, sehingga 1/4 A-nya kan berarti 9 kuadrat ditambah 1/4 B-nya -4 kuadrat C-nya -13. Ini 1/4 kali 81 1/4 kali 16 dengan 13, sehingga 81/4 16/4 dikurangi 13 atau 12 52/4, sehingga di sini 45/4. Oke. Maka 16 17 45/4. Ya, ketemu deh si jari-jari, yaitu akar 45/4. Nah, kemudian kita mencari yang terakhir, yaitu persamaan lingkaran. Satu persamaan lingkarannya. Di persamaan lingkarannya yaitu K, rumusnya X dikurangi X O kuadrat plus Y dikurangi YO kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga X dikurangi 9/2 kuadrat ini tambah Y dikurangi 2 kuadrat akar 45/4 kuadrat, sehingga X min Y 2 kuadrat 45/4. Kemudian maka X kuadrat min 9X plus 81/4 plus Y kuadrat
dikurangi 4Y plus 4 45 per 4. Kemudian kedua ruas kita kalikan 4, sehingga 4x kuadrat dikurangi 36x ditambah 81 ditambah 4y kuadrat dikurangi 16y plus 16 sama dengan 45. Oke, bisa kita hapus ini. Sehingga 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ini dikurangi 36x dikurangi 16y ditambah 16 ditambah 81 sama dengan 1. Nah, 45 nya ke sini jadi 45 sama dengan 0, sehingga ke 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 36x dikurangi 16y plus 52 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 4 kedua ruas, sehingga x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 9x dikurangi 4y plus 13 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa si persamaan lingkaran ini bernilai x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9x dikurangi 4y plus 13 sama dengan 0. Dan cari-carinya tadi yaitu akar 45 per 4. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.